Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil.
saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. GBMS Shalom on Fire. Haleluya, sungguh kami semua bersuka cita bisa berkumpul bersama-sama lagi di ibadah hari Minggu ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat pada 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-8. Kita baca bersama-sama hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan buat satu hari lagi yang telah Engkau jadikan Tuhan. Ajaib yang Kau perbuat ya Tuhan. Jiwa kami memuji kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau kami sebentar lagi mau mulai ibadah ini Tuhan, biar Engkau yang bertata dari awal sampai akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama sorakan amin. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan. Sebab kasih setianya limpah bagi setiap kita, dan rahmatnya selalu baru setiap hari. Mari kita nyanyikan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sorak-sorai dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita citaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai kami naikkan pujian kepadamu ya Tuhan. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia
Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau sekarang tiba saatnya bagi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami mau mendapatkan rema dan bukan remah-remah ya Tuhan. Kami mau mematahkan setiap ketumpulan rohani ya Tuhan. Kami mau dipertajam rohani ya Tuhan, supaya kami bisa dipakai untuk di akhir zaman ini ya Tuhan semakin lebih dahsyat lagi. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu ya Tuhan. Taruh setiap perkataan daripada-Mu pada hamba-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu selalu. Hanya pada-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me, do not go with me. Still I will follow. Do not go with me, still I will follow. Do not go with me, still I will follow. No turning back, no turning back, no turning. The world behind me, the world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. There's no turning back, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning. Ya Tuhan, kami mau setia ya Tuhan kepadamu. Tuhan, pada sore hari ini kami berterima kasih ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami tahu kami ada hari ini, kami bisa datang kembali kepada ibadah pada sore hari ini oleh karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami ya Tuhan, kami ada pada sore hari ini. Oh, it's only by your grace. It's only by your grace that I can live today, Lord. Kurata kaya ralaba shandiara takaya ralaba shandiara laba ya ralaba ya ralaba. Terima kasih ya Tuhan, kami telah menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan becomes a sweet, sweet sound to your ears, Father. Kami berdoa ya Tuhan, kami mau sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Buka telinga rohani kami ya Tuhan. Buka mata rohani kami ya Tuhan. Buka hati kami ya Tuhan. Agar kami bisa menerima ya Tuhan pesan-pesan-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Agar kami bisa mendengar suara-Mu sore hari ini ya Tuhan. Agar kami bisa berjumpa dengan Engkau pada sore hari ini ya Tuhan. Kuratakaya ralaba shandiara takaya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba ya ralaba. I pray, Father, that I steal none of your glory, God, but all the glory goes back belongs to you, Lord. May you move in the midst of each and every one of us. Kau yang bekerja, Engkau yang menjamah ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan yang siap menerima pesan Tuhan pada sore hari ini, kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yes, haleluya. Oke. Saudara, hari ini ada beberapa hal yang saya mau draw your attention to. Aduh, saya mulai lagi nih ya. Kita kalau khotbah, mendengarkan khotbah saya itu khotbah in Inggris ya. Bukan bahasa Inggris, tapi in Inggris, Indonesia Inggris ya. Oke, yuk saudara, kalau kita bisa, kita on kamera karena saya mau saudara angkat satu tangan begini. Bagi generasi Yeremia yang kebetulan juga anak-anak TikTok, bukan generasi TikTok ya, saya mau lakukan a little bit of a put your finger down, alias turunkan satu jari ketika apa yang saya ucapkan relevan dalam kehidupan saudara ya. Contoh saya bilang, put a finger down if you're sitting down, kalau saudara sedang duduk, terus saudara tinggal turunkan satu jari kalau saudara sedang duduk. Nangkep ya, harusnya simple ya. Oke, kita mulai. Refresh 5 jari lagi. Haleluya. Oke, put a finger down kalau saudara memiliki atap di atas kepala saudara. Kedua, put a finger down kalau saudara sudah makan hari ini. Put a finger down kalau saudara memiliki air yang bersih. Put a finger down kalau ada orang yang care sama saudara. Ini harus diturunin, karena at least saya pribadi tahu kalau saya care buat semua di sini ya. Yang terakhir, put a finger down kalau saudara masih bernafas. Oke, haleluya. Ya, jadi sisa berapa jari saudara boleh saya lihat?
Nggak ada ya? Wow, luar biasa. Haleluya. Oke, thank you partisipasinya. Boleh turunkan tangannya. Oke, saudara, pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas satu tema, yaitu kehidupan yang menjadi berkat. Saya akan berbicara tentang mengapa kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga, bagi teman-teman di pekerjaan lah, teman-teman di sekolah, bagi saudara yang masih sekolah, bahkan harus menjadi berkat bagi banyak orang-orang yang mungkin baru pertama kali saudara temui. Hampir semua dari saudara tidak memiliki satu jari pun yang tersisa tadi ya. Which means saya percaya bahwa penyertaan dan berkat Tuhan masih ada dalam hidup saudara. Jadi ketika penyertaan dan berkat Tuhan masih ada di dalam hidup saudara, terus bagaimana? Terus bagaimana saudara? Sadarkah bahwa waktu yang kita punyai ini adalah pemberian Tuhan? Berapa banyak orang yang mungkin tidurnya udah cukup panjang nih, tetapi pada saat bangun masih merasakan lelah ya, seolah-olah nggak punya tenaga, tidak mempunyai gairah, tidak mempunyai motivasi untuk maju, untuk melalui hari yang baru ini. Tetapi pada saat kita bangun pagi dan merasakan suatu kekuatan yang baru, bahkan walaupun kita mungkin tidur hanya 4-5 jam ya, Yesaya 40 ayat 29 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi sadarlah kita saudara bahwa tenaga yang baru yang kita dapatkan setiap hari itu adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa memperoleh pekerjaan saat ini, bisa mencukupi kehidupan dan bisa mempunyai tabungan untuk hari tua misalnya. Harta yang kita dapatkan adalah harta yang dititipkan dan diberikan oleh Tuhan untuk kita kelola dan manfaatkan. Sadarlah bahwa harta itu pun anugerah Tuhan, adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau sekarang kita sadar bahwa tenaga, waktu, harta yang kita punyai adalah suatu berkat dari Tuhan, maka Tuhan menginginkan agar berkat itu bukan semata-mata kita nikmati buat diri sendiri, bukan semata-mata kita memuaskan diri sendiri aja. Tuhan ingin berkat itu bisa ditaburkan untuk memberkati banyak orang lain. Mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Ya, mungkin di antara kita ada yang merasa bahwa kelebihan waktu, tenaga, harta itu nggak terlalu banyak lagi gitu. Kelebihannya sangat sedikit sehingga ada rasa egois ya yang mendominasi hati dan pikiran kita. Ada keenggaan untuk memanfaatkan berkat Tuhan itu bagi kebaikan orang lain. Kita akan belajar bahwa dalam setiap berkat selalu tersimpan dua cara penggunaannya, yaitu yang pertama untuk ditabur dan yang kedua untuk dimakan atau mempergunakan sendiri. Dan dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 yang kita baca barusan, kita dapatkan bahwa waktu, tenaga, dan harta serta segala sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita tidak semata-mata untuk dinikmati sendiri, bahkan perubahan hidup yang kita alami dalam Tuhan itu pun harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Kita masuk ke sikap hidup, yaitu kita harus menjadi teladan dalam beberapa hal. Yang pertama, keberadaan kita, yaitu perkataan kita, tingkah laku kita, kasih, kesetiaan, kesucian yang tercermin dalam hidup kita sehari-hari. Bagian ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita hanya dengan keberadaan kita saja. Jika kita memiliki sikap dan sifat yang kita ramah, kita murah senyum, kita berkata-kata dengan mempertimbangkan perasaan orang lain, kita bersikap yang menghargai orang lain, jika kita membangun keberadaan kita dengan cara yang demikian, maka kehadiran kita di dekat orang lain itu akan membawa kenyamanan bagi mereka, saudara. Dan yang kedua adalah melalui perbuatan kita, yaitu mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran bagi orang lain. Bagian ini membicarakan tentang action, saudara. Action kita yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin hidup kita udah nyaman ya, mapan, aman. Kita juga tidak melakukan sesuatu apapun yang menyusahkan orang lain gitu. Tetapi apakah kita peduli terhadap orang lain yang keadaannya nggak sebaik kita? Apakah kita responsif terhadap orang yang mendekat dan membutuhkan bantuan kita? Ini kita jawab masing-masing ya. Oke, memberi. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa keseluruhan berkat yang kita terima mengandung dua tujuan dalam penggunaannya. Kita buka Alkitab kita ke 2 Korintus 9 ayat 10. Saya akan bacakan buat saudara.
Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Di dalam ayat ini kita melihat ada dua kata ya, yaitu roti dan benih. Dan dari ayat ini kita belajar bahwa berkat yang kita terima setiap saat, setiap kali itu mempunyai dua tujuan penggunaan. Yaitu yang pertama adalah, yang tadi saya bilang roti adalah bagian dari berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Saat kita percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah juru selamat kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, maka Allah itu adil dan setia, saudara. Dia akan mengampuni dosa kita dan saat itu kita akan menjadi anak-anak Allah dan menerima kehidupan yang kekal. Ini adalah berkat rohani, saudara. Tetapi juga kita nggak berhenti di situ aja, saudara. Pada saat kita menjadi anak-anak Allah, berkat jasmani atau materi juga turut dipenuhi sama Tuhan ya. Yang kedua tadi saya bilang adalah benih. Benih adalah bagian dari berkat Tuhan untuk ditaburkan kembali sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi benih ini menggambarkan bagian dari keseluruhan berkat yang Tuhan taruh dalam hidup kita, tetapi Tuhan ingin kita taburkan itu menjadi berkat bagi orang lain, bagi saudara-saudara kita, bagi teman sekerja kita, sepelayanan, di sekolah, di rumah, di mana saja yang kita temui. Bukan hanya berkat materi dan keuangan, berkat rohani yang kita terima pun Tuhan inginkan supaya dibagikan kepada orang lain, saudara. Saat bersaksi mengenai kelahiran baru kita, menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, itu sama artinya dengan membagikan berkat itu kepada orang lain. Kalau kelakuan kita diubah menjadi lebih baik, yang tadinya pemarah menjadi lebih sabar, yang tadinya tidak peduli dengan orang yang ada di sekitar kita jadi peduli, jadi mempunyai kasih, perubahan itu sendiri memberkati orang di sekitar kita. Kalau kita membaca daftar buah roh itu ya di Galatia, maka itulah karakter-karakter yang Tuhan ingin kita manifestasikan dari dalam hidup kita. Kehidupan kita selain menjadi teladan, kita juga membagikan berkat jasmani bagi orang lain. Kalau kita berpikir sedang membagikan berkat, tetapi ternyata kita tidak sesuai disukai banyak orang, saya kira kita harus mengoreksi diri sendiri untuk melihat apakah karakter-karakter Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan kita atau belum. Terutama dalam menabur benih berkat jasmani atau materi, kita seharusnya selalu menyadari bahwa ada sebuah bagian daripada keseluruhan tuaian atau penghasilan kita yang Tuhan titipkan kepada kita untuk ditabur sebagai benih, bukan untuk dimakan sebagai roti. Kalau kita mempunyai buah apa aja, pada waktu kita mau menikmatinya, tentu dagingnya yang kita makan kan, daging buahnya yang kita makan, dan bijinya bisa untuk kita tanam, bukan untuk dimakan juga. Jika bijinya kita makan juga, itu nggak akan jadi sehat, saudara. Kalau anak-anak kecil, kita selalu bilangnya, kalau kita makan biji jeruk, nanti tumbuh buah jeruk di perut kita. Makan biji salak, keluar salak di perut kita, gitu ya. Jadi bagian yang seharusnya menjadi benih, jika dimakan tidak akan membawa kebaikan, saudara, bagi hidup kita. Sebaliknya, bagian yang seharusnya menjadi roti, jika ditabur tidak akan menghasilkan manfaat. Karena itu penting sekali untuk pada setiap kali kita menerima berkat, kita berhenti dulu, kita berhenti sejenak sebelum kita bergerak, kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, berapa bagian dari berkat tersebut menjadi benih? Dan berapa sisanya yang menjadi roti? Selanjutnya, kualitas dan besarnya taburan itu juga turut menentukan tuaian atau berkat kita di kemudian hari. Kualitas itu diukur dari rasa sakit yang kita rasakan dalam rangka memberi, ya saudara. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kalau kita perhatikan urutan dalam ayat tersebut yang tadi kita baca, maka yang pertama harus kita tentukan pada saat menerima berkat adalah benih, baru kemudian roti. Karena Tuhan itu tahu sifat manusia yang selalu merasa tidak cukup, saudara. Oleh sebab itu, dengan menyuruh lebih dahulu kita memisahkan benih itu dari roti kita, Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kegagalan di dalam menaati firman Tuhan. Dan secepatnya kita sudah mengetahui berapa besarnya benih itu dan kemana harus kita taburkannya, sebaiknya kita segera melaksanakannya. Jangan ditunda-tunda, saudara. Karena penundaan bisa membuat kita tawar-menawar dan bahkan akhirnya bisa gagal melaksanakan hal itu. Ada quote yang mengatakan bahwa Anda bisa berkorban dan tidak mengasihi,
Tetapi Anda tidak bisa mengasihi tanpa berkorban. Yes? Oke, selanjutnya. Mengapa kita harus jadi berkat? Yang pertama adalah kehendak Allah. Tuhan menginginkan agar kita dapat memberi atau menjadi berkat bagi orang lain seperti yang diteladani oleh Tuhan Yesus. Seringkali di Alkitab mengatakan saudara bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberikan berkat, tetapi bukan hanya untuk memberikan berkat, tetapi juga untuk memperoleh berkat. Tuhan juga menginginkan kita memberi dengan sukacita ya saudara. Dan Tuhan mengatakan bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita menjadi berkat untuk memenuhi hukum Kristus juga saudara. Kita diperintahkan untuk saling menolong, untuk menolong saudara-saudara, teman-teman yang membutuhkan bantuan dari kita. Jadi yang pertama, mengapa kehidupan kita harus jadi berkat? Karena ini adalah salah satu kehendak Allah. Yang kedua adalah ibadah yang murni. Pertobatan radikal dalam Alkitab berhubungan erat dengan keputusan untuk menjadi berkat. Jadi pada saat kita memberkati orang, Tuhan menyamakan perbuatan tersebut itu dengan sebuah ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah. Yang ketiga, saudara, adalah iman yang hidup. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan adalah langkah nyata daripada iman. Kalau kita lihat di Yakobus 2 ayat 17, Yakobus 2 ayat 17, walaupun di mute, yuk kita baca sama-sama. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang ketiga, kita diminta memberkati demi untuk menghidupkan iman kita, saudara. Setelah kita beriman kepada Tuhan, bahwa Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita perlu menaati segala perintah tanpa reserve, without reserve. Pada waktu akan memberi, itu akan menjadi tarik tambang gitu ya, saudara, antara menaati perintah Tuhan dengan kepentingan pribadi kita. Dan seringkali kalau kita memberi itu, kekhawatiran itu keluar, saudara. Apakah kita akan kekurangan? Apakah kita akan cukup? Dan iman kita akan mengalami pengujian, saudara. Apakah kita berani bertindak untuk memberi berdasarkan iman, bahwa hal itu tidak akan mendatangkan kekurangan dalam hidup kita? Jika iman kita hanya sekedar teori atau pengetahuan, kita tidak akan mempunyai keberanian untuk bertindak memberi, terutama jika kita sedang dalam keadaan pas-pasan atau berkurangan, saudara. Tapi jika iman kita adalah iman yang hidup, maka kita pun hidup juga dalam apa yang kita imani, saudara. Dan kita bertindak dalam hidup kita tepat seperti apa yang kita imani. Jadi diperlukan sebuah keberanian, saudara. Untuk melangkah kaki kita membantu mereka. Untuk membagikan, menabur berkat yang kita terima dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin. Kita masuk ke dampak menjadi berkat. Yang pertama adalah nama Tuhan dimuliakan, saudara. Nama Tuhan semakin dimasyurkan karena kemurahan hati umatnya. Pada saat kita memberikan berkat kepada orang lain, pasti ada dampaknya, saudara. Bagi diri kita dan bagi yang menerima berkatnya. Maka apa dampak-dampaknya? Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama adalah nama Tuhan dimuliakan ya, saudara. Dampak pada saat kita menabur berkat yang kita dapati dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain adalah orang yang menerima berkat itu akan memuliakan nama Tuhan. Sama, saudara, seperti anak-anak dan orang tua ya. Waktu itu saya pernah mendengarkan sebuah interview, ada anak yang presence dia di social media itu lumayan besar, saudara. Dan ketika mama dia juga seorang, bukan dibilang influencer ya, tapi orang yang besar lah, orang yang diketahui banyak orang gitu. Dan anak ini tuh cukup menjaga apa yang dia posting di sosial media, apa yang dia katakan, dan apa yang dia perbuat gitu. Dan di interview ini ditanya gitu sama orang yang menginterviewnya, kenapa sih kamu, padahal umur kamu masih muda sekali gitu, kenapa kamu bisa bijak banget gitu kelihatannya ya. Dan jawaban dia adalah, karena aku mau menjaga nama baik orang tuaku. Karena orang tua dia udah duluan menjadi orang yang public figure gitu ya. Dia mau menjaga nama baik orang tua dia gitu. Jadi dia tahu perbuatan dia, apapun yang dia lakukan, itu dilihat orang dan dikorelasikan dengan orang tuanya gitu kan. Dan sama, saudara, seperti kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita pun jalani hidup ini, kita itu harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Jangan menjelekan nama baik Tuhan, jangan
jadi batu sandungan gitu, saudara. Apapun yang kita perbuat itu directly correlated to apa yang orang lihat gitu. Misalnya orang tahu kita anak Tuhan dan yang kita perbuat adalah baik, orang pasti ngeliat, wow, ini karena dia anak Tuhan gitu ya. Dan yang kedua adalah keseimbangan di dalam gereja. Terciptanya gaya hidup keluarga rohani yang indah. Kalau di dalam gereja kita melihat yang membutuhkan pertolongan kita, maka itulah kesempatan kita untuk melakukan hal ini, saudara. Membagikan berkat kita bagi mereka. Hasil itu akan mendatangkan suatu harmony ya, saudara. Suatu keseimbangan di dalam gereja, sehingga tidak ada perbedaan yang mencolok banget gitu. Apakah kita bisa menikmati kesenangan dari berkat Tuhan, sementara di dekat kita, sementara di sekitar kita, teman-teman rekan sepelayanan kita, adalah orang yang siang malam itu bergumul, saudara, bergumul dengan penuh keluh kesah. Apakah kita bisa dengan perasaan nyaman menikmati situasi tersebut? Segala sesuatu di dalam dunia dan kehidupan kita membutuhkan kondisi yang seimbang ya, saudara. Katakan seimbang. Boleh taruh di chat seimbang. Biar aku tahu masih pada hadir. Tulis yuk di chat seimbang, seimbang. Haleluya. Puji Tuhan ini ngechatnya pada satu bahasa doang. Oke. Kita harus hidup di dalam keseimbangan antara apa, saudara? Antara istirahat dan bekerja, antara siang dan malam, antara musim panas dan musim hujan, antara suka dan duka, menabur, menuai, menerima, memberi ya, saudara, dan lain-lainnya. Jadi ketidakseimbangan akan mengacaukan metabolisme, emosi, fisik, kebahagiaan hidup dan lain-lainnya, saudara. Jadi bagaimana kalau kita orangnya istirahat terus, ini mah bukan istirahat terus ya, maksudnya leha-leha terus dan tidak bekerja sama sekali, saudara. Atau malah kebaliknya, kita kerja terus dan kita nggak beristirahat. Nggak sehat, saudara. Nggak seimbang. Laut mati adalah sebuah contoh ya dari keadaan yang tidak seimbang sebenarnya. Terus-menerus dia menerima aliran tanpa mengalirkan kembali ke arah lain. Dan akibatnya tidak ada kehidupan di dalamnya, saudara. Bagaimana kondisi laut mati itu ketika itu menimpa hidup kita, saudara, tubuh kita, saudara. Nggak sehat kan ya? Oke, kita next. Yang ketiga adalah taburan menghasilkan tuaian. Anugerah Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita. Kita buka lagi dalam 2 Korintus 9 ayat 8. 2 Korintus 9 ayat 8. Sekali lagi kita baca kencang-kencang walaupun di mute. 1, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebijakan. Haleluya. Jadi yang ketiga, saudara, hidup berkecukupan. Bahkan berkelimpahan. Jadi pada saat kita membagikan, menabur berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tuhan berjanji, Tuhan, saudara, untuk memberikan hidup yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Namun janji ini tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan kita buat memberi ya, saudara ya. Tuhan bukan perusahaan multi-level marketing, saudara, yang melakukan money game ya. Ia berurusan dengan hati kita, saudara. Ia menilai hati kita, ia mengawasi motivasi kita di balik pemberian kita. Begitu ia mendapati kita mempunyai motivasi yang palsu, saudara, pemberian itu pun menjadi sesuatu yang keluar dari perhatian dia. Setiap orang yang mencari pujian dalam pemberiannya dikatakan telah menerima upahnya. Itu artinya Tuhan nggak ada lagi tuh yang dalam tanda kutip utang apapun kepada kita, tetapi barang siapa yang karena kasih, karena belas kasihan, memberi kepada orang yang tidak dapat membalas pemberian tersebut, Tuhan akan memperhitungkannya, saudara. Jadi kita mau masuk dalam langkah-langkah praktis dalam memberi, saudara. Yang pertama. Oke, ini kita harus teliti ya, saudara. Kita harus baca dan kita harus mengerti bagaimana memberi yang benar gitu. Karena penting sekali. Ya, jadi yang pertama adalah renungkan kebaikan Tuhan. Saat kita mengingat kebaikan Tuhan, maka hati kita diliputi, dipengaruhi oleh karakter Tuhan. Yaitu perasaan belas kasihan, perasaan kepedulian, perasaan empati. Ini adalah perasaan-perasaan yang menggerakkan, yang mendorong kita untuk bertindak, saudara, beraction ya, saat kita melihat teman-teman yang memerlukan bantuan kita. Ada orang yang benar-benar tidak mempunyai kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan loh, saudara.
Jadi hatinya itu nggak peka terhadap adanya kebutuhan di sekitarnya gitu. Tetapi seorang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan saat teduh yang intensif akan selalu berada di bawah pengaruh sifat-sifat Kristus. Di lain pihak, kalau kita mengingat-ingat kebaikan Tuhan, saudara, bagaimana Tuhan membawa kita dari kegelapan masuk dalam kehidupan yang keterangan, menjadikan kita anak-anak Allah, menjadikan kita manusia yang baru, memberikan berkat yang berlimpah-limpah, memulihkan kehidupan kita, memulihkan hidup pernikahan kita, saudara, memulihkan sukacita dan damai sejahtera kita, mengembalikan harapan yang pernah ada dan sudah pudar, maka kita akan mempunyai terlalu banyak alasan untuk memanifestasikan rasa syukur kita dengan cara berbagi kebahagiaan dan berkat kepada orang lain, saudara. Yang kedua adalah mohon tuntunan Tuhan. Pada dasarnya, saudara, saya percaya kalau kita itu harus punya sikap ini gitu. In general ya, bukan dalam hal memberi aja. In general kita harus mempunyai sikap yang selalu memohon tuntunan Tuhan gitu dalam hidup kita, yaitu melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita, termasuk dalam hal memberi. Kehendak atau pesan Tuhan akan kita rasakan datang disertai rasa damai, sejahtera, dan sukacita, saudara. Dalam rangka memberi secara rohani pun, kita bisa membagikan Injil kepada orang yang telah Tuhan sediakan di hadapan kita atau di sekitar kita. Demikian pula dengan membagi berkat materi atau jasmani. Kita akan dituntun Tuhan untuk bertemu atau menghampiri orang-orang yang telah tersedia bagi kita untuk ditolong. Pada dasarnya setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang memerlukan pemenuhan. Tetapi dalam ketidakpekaan kita, peluang memberi itu bisa terlepas dari jangkauan kita, saudara. Yang ketiga adalah memberi menurut kerelaan hati. Ada orang yang sering dimintai berulang-ulang. Tadinya nggak mau memberi, tetapi karena sering diminta, akhirnya memberikan saja. Ada orang yang mungkin diminta oleh seseorang untuk membantu suatu pembangunan gereja misalnya. Saat kita mempunyai motivasi yang salah, saudara. Misalnya kita ingin memberi bukan karena kerelaan hati kita, tetapi kita memberi karena nama kita nanti kalau kita beri ke building fund itu dicantumkan gitu. Apalagi kalau fundnya besar ya, supaya semua orang bisa melihat gitu betapa besar sumbangan kita tersebut. Hati-hatilah, saudara. Hati-hatilah, saudara. Karena Tuhan mengatakan berilah dengan kerelaan hati. Kerelaan juga berarti kita melepaskan pertolongan itu dengan ikhlas, saudara. Tanpa pamrih, saudara, yang paling terselubung sekalipun. Tidak ada satu tujuan tertentu dalam pemberian itu, tetapi ada satu alasan khusus, yaitu mengasihi dan belas kasihan. Jadi, saudara, ada dua tujuan yang salah dalam memberi, yaitu pertama adalah mengharapkan pembalasan, dan yang kedua adalah mengharapkan pujian manusia. Jika kita mencari satu atau kedua hal itu dalam pemberian kita, maka firman Tuhan mengatakan kita telah menerima upah dari pemberian kita. Artinya kita nggak lagi menyimpan hal itu bagi kekekalan, saudara. Next, oke. Ini adalah paradigma tentang berkat ya. Dunia mengatakan berkat adalah kekayaan, berkat adalah status sosial, berkat adalah jabatan, berkat adalah popularitas, berkat datang melalui hikmat dunia. Tetapi kita, saudara, paradigma kita tentang berkat adalah diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Berjalan dalam rencana Allah. Amin. Pelayanan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Dan mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Jadi saudara, ada perbedaan gitu dalam pandangan di antara orang yang nggak percaya dan orang percaya tentang berkat-berkat yang ada dalam kehidupan kita ya. Paradigma dunia adalah paradigma orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Cenderung memandang hal-hal itu yang tadi kita sebutkan, kekayaan, social status, jabatan, popularitas, hikmat dunia yang mereka capai dengan kekuatan sendiri dan untuk dinikmati sendiri akhirnya, saudara. Tapi paradigma kita adalah paradigma orang yang sudah hidup dalam Kristus. Amin. Kita percaya bahwa from you are all things and to you are all things. Cara kita memanfaatkan dan mengelola berkat adalah sedemikian rupa sehingga Tuhan berkenan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi marilah kita sekali lagi melihat langkah-langkah praktis ini. Kalau kita memberi karena diminta oleh Tuhan, itu adalah agar kita menjadi berkat bagi orang lain dan mendatangkan alasan bagi Tuhan untuk memberkati kita. Mengelola setiap berkat yang Tuhan curahkan ke dalam hidup kita dengan cara yang berkenan kepada Tuhan adalah bentuk pertanggungjawaban kita
terhadap pemberian yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, saudara. Marilah mulai, saudara, kita melangkah dan yakin untuk memberikan pertolongan, memberikan berkat, menabur untuk menjadi berkat. Yang kita terima ini menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Minta tuntunan Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Terakhir kali yuk kita chat menjadi berkat. Menjadi berkat. Saudara, mintalah tuntunan Tuhan. Dan pada saat kita memberi, bukan nama kita yang dipermuliakan, saudara. Tapi nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Minta tuntunan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap pemberian kita. Dan berilah dengan sukacita. Amin. Yuk kita mau berdoa. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi, you are worthy, Lord. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sekali lagi, saudara, for from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Kurata kaya rala bashan, dia rata kaya rala bashan. Kurera la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bashan, dia rata kaya rala bayara la. Kuriera la bashan, dia rata kaya rala bayara la bayara la bayara la. Kiara tak kaya rala bashan, dia rala bayara la 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 bayara. Kura pashan, dia rata kaya rala bayara la 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 bayara. Kiara rala pashan, dia rala bayara la 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 bayara. You are worthy of it all, ya Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, Lord, and to you are all things. You deserve the glory. Kau yang layak, ya Tuhan. Kau yang layak terima segalanya, ya Tuhan. Kurapashan dia rata kaya la bayara 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 la bayara. Kia rata kaya la bashan dia la bayara la bayara la bayara. Pada sore hari ini, ya Tuhan, kami mau mengambil waktu, Tuhan, untuk merefleksi, ya Tuhan, melihat, ya Tuhan, betapa baiknya Engkau di dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami ada hari ini oleh karena kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Oh, berkat-Mu, penyertaan-Mu masih ada di dalam hidup kita sampai hari ini, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, ya Tuhan. Kurabashan diara takayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Kurata kayara la bashan diara takayara la bayara 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 la bayara. Kami bersyukur, ya Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik, ya Tuhan. Diara takayara la bashan diara la bayara la bayara la bayara. Kami mau, ya Tuhan, biarlah hidup kami ini, ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, ya Tuhan. Berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, ya Tuhan. Kami mau menjadi berkat, ya Tuhan, bagi orang-orang di tempat pekerjaan kita, di tempat-tempat studi kita, ya Tuhan. Bahkan orang-orang yang kita baru temui, ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini, ya Tuhan, menjadi bukti kebesaran-Mu, ya Tuhan. Kurata kaira la bashan diarata kaira la bayara la bayara la bayara la. Ajar kami, ya Tuhan, agar kami bisa mendengar suara-Mu lebih lagi, ya Tuhan. Kami bisa rely on You more, Lord, dalam segala hal yang kita mau lakukan, ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu menanya Engkau dulu, ya Tuhan. Kurata kaira la bashan diarata kaira la bayara 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 la. Kami
berdoa ya Tuhan, biarlah kami bisa mempraktekkan ya Tuhan, menabur benih ya Tuhan, mempraktekkan ya Tuhan, memberkati orang lain dalam hidup kita ya Tuhan. Kami mau ya Tuhan memiliki karakter-karakter Kristus ya Tuhan, memiliki buah roh di dalam hidup kami ya Tuhan. Kurata kaya ralaba shandia rata kaya ralaba 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 ralaba. Terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu, terima kasih untuk isi hati-Mu ya Tuhan. Kami telah mendengar setiap perkataan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami menerimanya ya Tuhan. Kami bisa mempraktekannya dalam hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara ya Tuhan. I pray that all the glory belongs to you. I pray that I haven't stolen any of your glory, but all the glory comes back to you, Lord. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus, dalam nama